Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Sebuah negara pasti butuh pemimpin. Jika seorang pemimpin bersikap adil, rakyat yang dipimpinnya tentu akan sejahtera, dan Allah pun suka serta akan diganjar dengan surga. Lalu apakah ada pemimpin yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja ada. Berikut ini ciri-ciri pemimpin yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, pemimpin yang sombong. Sombong adalah sifat yang tidak mengenal diri sendiri, yang membutuhkan orang lain dan memiliki keterbatasan. Sifat sombong ini bahkan disebut penyakit. Rasulullah pernah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada setitik kesombongan. Salah satu pemimpin yang sombong adalah Fir'aun. Selain terkenal dengan kekejamannya, Fir'aun adalah manusia yang paling congkak di bumi. Nama ini pun digunakan sebagai lambang kebiadaban dan kesombongan. Sahabat beriman, Fir'aun adalah sebutan bagi Raja Mesir. Nama ini bukan mengarah pada satu orang saja. Namun Fir'aun yang dikenal kejam, sombong, bahkan bengis, Raja Mesir yang sezaman dengan Nabi Musa. Kesombongan Fir'aun terdapat dalam Ad-Dukhan ayat 31 yang artinya, sungguh dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas. Sahabat beriman, kesombongan seperti apa yang dilakukan oleh Fir'aun sehingga tak ada ampunan baginya? Yaitu kesombongan ketika sudah tahu suatu kebenaran tetapi tidak ingin menerimanya. Kedua, pemimpin yang zalim. Zalim adalah sifat yang tidak menaruh belas kasih pada orang lain atau kejam. Pemimpin yang zalim dalam menjalankan amanah yang telah diberikan kepadanya akan mendapatkan ancaman. Salah satunya menjadi manusia yang paling dibenci Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah pemimpin yang adil. Sementara orang yang dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya adalah pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Tirmidzi. Ancaman lain yang akan diterima oleh pemimpin yang zalim adalah ditelantarkan oleh Allah pada hari kiamat dan tidak diampuni dosa-dosanya serta akan dimasukkan ke dalam neraka. Ketiga, pemimpin yang tidak jujur. Pemimpin yang tidak jujur adalah pemimpin yang menganggap keuntungan dunia, dalam hal ini material, lebih penting dari kejujuran. Jika pemimpin tidak memiliki sifat jujur, maka akan timbul kedustaan, kemunafikan, dan kezaliman. Perihal pemimpin yang tidak jujur dan mendukungnya, Rasulullah memberi peringatan hal ini dalam sabdanya. Sesudahku nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang berdusta dan berbuat zalim, siapakah yang membenarkan kedustaan dan membantu kezalimannya? Maka aku tidak termasuk golongan dari umatku. Dan aku juga tidak termasuk darinya, dan ia tidak akan datang ke telaga yang ada surga. Hadis riwayat An-Nasai dan Ka'ab. Perihal kejujuran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 119, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Sahabat beriman, kejujuran merupakan tolok ukur kepercayaan kepada seseorang, cermin keluhuran dan kemuliaan dunia dan akhirat. Keempat, pemimpin yang mempersulit urusan rakyatnya. Pemimpin hendaknya adalah orang yang mampu melayani rakyatnya dengan baik. Islam memandang pemimpin bukanlah seseorang yang lebih tinggi statusnya dari rakyat. Karena pada hakikatnya seorang pemimpin ia yang melayani rakyat. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Abu Maryam berkata kepada Muawiyah, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang diserahi oleh Allah mengatur kepentingan kaum muslimin, yang kemudian ia sembunyi dari hajat kepentingan mereka, maka Allah akan menolak hajat kepentingan dan kebutuhannya pada hari kiamat. Maka kemudian Muawiyah mengangkat seorang untuk melayani segala hajat kebutuhan orang-orang atau rakyat. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Jika pemimpin tidak menjalani atau melayani rakyat, apalagi mempersulit urusan orang yang dipimpinnya, maka urusannya pun akan dipersulit. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di rumahku ini, ya Allah, siapa yang menguasai sesuatu dari urusan umatku, lalu bersukar pada mereka, maka persukarlah baginya. Dan siapa yang mengurusi umatku lalu berlemah lembut, maka permudahlah baginya.
Hadis riwayat Muslim. Kelima, pemimpin otoriter. Otoriter adalah menjalankan kepemimpinan secara sewenang-wenang. Jika kepemimpinan dijalankan dengan otoriter, maka hilanglah musyawarah antara pemimpin dan rakyat. Jika memerintahkan untuk melakukan sesuatu, maka rakyat harus melakukannya. Begitulah kepemimpinan otoriter bekerja. Tentu saja dalam Islam yang menjunjung suara musyawarah, tidak ada tempat bagi pemimpin otoriter. Pemimpin otoriter diancam dengan hukuman neraka, sebagaimana sabda Rasulullah, "Sesungguhnya aku yang paling tahu tentang 3 golongan yang pertama kali masuk surga. Orang yang mati syahid, orang hamba yang menunaikan hak Allah dan hak majikannya, dan orang kafir yang menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik." Aku juga orang yang paling tahu tentang 3 golongan yang pertama kali masuk neraka. Seorang pemimpin yang otoriter, sewenang-wenang, seorang kaya yang tidak menunaikan kewajibannya, dan seorang fakir yang sombong. Sahabat beriman, itulah ciri-ciri pemimpin yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.